Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fieri Nathanael Suryawinata. Saya dari Sistem Informasi Malam. Oke, hari ini kita akan belajar terkait grammar komparatif dan superatif. Nah, mari kita mulai dengan awalan grammar komparatif. Komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih. Nah, ini membantu kita untuk menyatakan perbedaan antara hal dengan yang lainnya. Misalnya ketika kita ingin menyatakan bahwa satu hal lebih besar atau lebih cepat atau lebih indah daripada lainnya, kita menggunakan kata komparatif. Nah, untuk membentuk komparatif, kita biasanya menambahkan akhiran pada kata sifat. Contohnya lebih besar atau lebih cepat. Namun perlu kita ingat bahwa tidak semua kata sifat menggunakan kata Seperti tadi contohnya the bigger atau the faster. Nah, untuk membentuk kooperatif ada juga kata-kata yang dengan membentuk kooperatif yang tidak teratur. Jadi ada juga yang tidak teratur kata-kata tersebut. Seperti lebih baik, kita bisa menggunakan kata better untuk membandingkan suatu yang lebih baik daripada yang lain. Nah, selain itu, penting untuk memperhatikan penggunaan kata lebih dalam kata sifat. Nah, kata lebih menunjukkan bahwa kita sedang membandingkan dua hal. Jadi kita ingin mengatakan bahwa satu hal lebih besar, lebih cepat, lebih indah daripada yang lainnya. Nah, kita harus menambahkan kata lebih sebelum kata sifat. Nah, sekarang kita akan bahas kata superatif. Nah, superatif digunakan untuk menyatakan bahwa satu hal adalah yang paling tinggi, terendah, terbaik, atau terburuk. Jadi ada kata paling terburuk, paling terendah, paling terbaik dalam suatu kelompok, misalkan seperti itu. Nah, misalnya kita ingin menyatakan bahwa satu buah apel adalah yang paling terbesar di antara semua apel yang ada. Kita menggunakan kata superatif. Nah, untuk superatif kita biasanya menambahkan kata paling sebelum kata sifat. Contohnya paling besar, the biggest. Ada juga kata-kata yang bentuk superatifnya tidak beraturan seperti tadi kata-kata di kooperatif. Nah, contohnya itu terbaik. Kita bisa menggunakan kata the best untuk menunjukkan yang terbaik dalam suatu hal. Nah, sama seperti yang di kata atau grammar komparatif, penting juga untuk memperhatikan penggunaan kata paling sebelum kata sifat. Nah, kata paling ini menunjukkan bahwa kita sedang membandingkan suatu hal dengan semua yang ada di dalam suatu kelompok tersebut. Nah, jadi ketika kita ingin mengatakan bahwa satu hal adalah yang paling terbaik, tercepat, atau yang paling terburuk di antara semua yang ada, kita harus menambahkan kata paling sebelum kata sifat tersebut. Nah, dengan memahami konsep komparatif dan superatif ini, kita dapat lebih jelas menyampaikan perbedaan antara berbagai hal di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam berkomunikasi dengan baik. Oke, untuk penjelasan komparatif dan superatif sudah selesai. Demikian penjelasan komparatif dan superatif dalam bahasa Indonesia. Semoga penjelasan tersebut bisa membantu dan bisa diterapkan dalam pembahasan sehari-hari. Terima kasih.